dan dampak yang dirasakan komunitas Reog dengan adanya program ini. Ya, dampaknya lebih baik dan lebih semangat kita untuk mereorganisasi Reog di sini. Maksudnya untuk kedepannya itu banyak dampaknya. Yang pertama, kita sudah mengenal di wilayah-wilayah, tidak hanya lingkungan kita sendiri, tapi meluas. Nama Reog kita dikenal di kalangan atas, juga di masyarakat bawah sudah pada kenal sama kelompok Reog Muda Budaya. Selaganya kita kenal generasi muda yang sekarang ini bisa menjunjung, bisa mengangkat kesenian-kesenian Reog, walaupun itu kesenian daerah, tapi dia bisa lobby kesananya. Kalau dalam pemikiran saya, tidak mungkin saya sebagai pemimpin yang sudah tua ini tanpa dibantu oleh generasi muda yang mendukung dari segalanya untuk kesenian Reog ini. Jadi saya pikir bahwa pemuda tidak hanya menonton tapi dia itu juga menggali dari segi kemajuan untuk kesenian kita ini. Berarti pemuda-pemuda yang mendukung dalam program ini memang benar-benar dia semangat untuk menjalankan, mendidik, membina, menjunjung kesenian daerah untuk ke kalangan luas. Tidak hanya itu aja. Memang tujuan dari saya mendirikan kelompok kesenian Reog dengan nama Muda Budaya ini, biar dikenal di lingkungan kita setempat, tapi ternyata sekarang sudah merambah ke lain kecamatan, ke lain kabupaten, sampai pun ke tingkat pusat pun sudah mengetahui bahwa ada yang menguri-uri, ada yang melestarikan kesenian tersebut. Jadi kita bangga sekali, walaupun dengan dari setahap demi setahap kemungkinan didukung oleh pemuda-pemuda yang sudah kreatif zaman sekarang ini, apalagi zaman serba modern, serba canggih. Tujuan dan harapan saya memang kedepannya lebih bagus. Jadi harapan dan komunitas Reog untuk kedepannya. Nah, di sini untuk kedepannya saya berdiri sebagai sesepuh atau didirikan sebagai ketua, merekrut dari generasi yang tua sampai generasi ke bawah yang kecil-kecil, pemuda, memang di sini ada semua. Tujuan saya, setelah nantinya generasi yang tua-tua ini sudah berlanjut, sudah akhir usia, pemuda itulah yang mendirikan, menjalankan untuk kedepannya. Terus generasi yang masih kecil-kecil ini, yang baru di tingkat SMP, Sanawiyah, di tingkat SD, TK pun ada yang mengikuti. Jadi di situ antar generasi ke generasi itu menyambung.
tidak punah dengan begitu saja, putus dengan begitu saja. Jadi istilahnya mata rantai dari generasi ke generasi. Walaupun toh itu kesenian daerah, tetap kita lestarikan, kita uri-uri demi membudaya di lingkungan kita sampai merambah ke daerah lain atau ke jenjang yang lain. Itulah harapan saya. Ya, untuk perubahan ekonomi di sini dibilang sudah layak ya belum, tapi ketingkatan dari kelompok kita ini ya setelah ada program seperti ini ya alhamdulillah memang langsung ada job-job yang masuk kayak kemarin, di bulan kemarin itu sampai 3 kali beruntun dalam kurun 1 minggu. Alhamdulillah ada job-job yang akhirnya job-job tersebut kita bisa meningkatkan harga atau tarif harga yang kita tingkatkan sebelum ada pelaksanaan program. Setelah ada pelaksanaan program, kita meningkatkan harga job atau tarif job. Itu lebih mudah karena di sini ditunjang dengan tarian-tarian ditambah gerakan-gerakan yang lain, adegan-adegan yang lain. Jadi di situ peminat juga merasa ada perubahan-perubahan. Akhirnya kita timbang-timbang dengan sekelompok kita itu untuk menaikkan tarif job. Ya alhamdulillah bisa terangkat. Nah, untuk mencukupi masalah ekonomi, ya kita bisa menyisihkan kas, meningkatkan kas untuk organisasi juga ada tambahan. Alhamdulillah ada tambahan. Untuk memberi upah atau memberi honor pada anggota, terutama kayak ini Bapak Pengrawit, Ibu Waranggono, ada penari-penarinya atau orang yang kecimpung di situlah, ada ketingkatan. Jadi saya merasa bangga, merasa senang setelah ada program yang dilaksanakan oleh pemuda kemarin itu. Dengan program itu kita berjalan itu setapak demi setapak, agaknya merasa leluasa, merasa lega karena kita didampingi oleh pemuda. Terus saya berpikir pemuda itu memang benar-benar mendukung, dari lingkungan mendukung, dari pemuda mendukung. Kita sudah berdiri, kita berjalan dengan leluasa. Disitulah harapan dan tujuan kita, memang mendirikan kesenian daerah bukan untuk demi lingkungan, tapi kita untuk membangun generasi, untuk mendidik generasi ke generasi supaya kesenian daerah itu tidak punah begitu saja. Begitulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina Octavia dari kelompok tari Desa Bumi Harjo, Kabupaten Jepara. Dan di samping saya Gergenita, saya Fauzah Imatunisa, dan Zuli Eka Sandika. Dengan adanya program ini, program Kemajuan Kebudayaan Desa Kemendikbud tahun 2021, sebagai generasi muda yang ikut kegiatan seni tari juga merasakan dampaknya, yaitu selama pandemi ini kami juga memang benar-benar jarang latihan dan jarang tersentuh dengan tari-tari. Namun dengan adanya program ini, kami sedikit kembali merasakan sentuhan dari guru tari, dan kami juga kembali bisa menampilkan seni tari
di acara gelar latar di Desa Bumiharjo. Tentunya juga harapan kami ke depannya, program-program seperti ini akan berlanjut dan akan terus berkembang di kemudian hari nanti. Sehingga kami generasi muda yang melestarikan seni budaya tari bisa terus mengembangkan dan melanjutkan semua bakat dan potensi yang kami miliki saat ini. Terima kasih Kemendikbud, kami tunggu program selanjutnya.